Untuk next selanjutnya itu kita eh, tolong konsisten untuk jam 3 tank ya, dan paling jam 3:05 lah ya, paling lama ya. Oke, baik, untuk memulainya saya minta Grace Domingus. Grace Domingus ada? Bisa membuka dalam doa? Bisa, Bu? Ya, silakan, Grace. Oke, Bu. Teman-teman, semua mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Engkau telah mengumpulkan kami di kelas sore kami ini, Tuhan. Tuhan berkati dosen kami akan mengajari kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, berkatilah supaya ilmu yang kami dapat bisa berguna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih, Grace. Baik, selamat sore, kita kembali ke pertemuan kita yang kedua. Bisa ditampilkan slide-nya sambil kita nunggu Trimedes ya. Iya Bu, ini saya download. Ya, jadi nanti minggu depan itu tolong Krisera yang membuka ya, Teams, kemudian Trimedes yang mengupload PowerPoint-nya ke Teams ya. Oke, baik, sambil menunggu, sesuai dengan janji saya minggu kemarin itu saya akan memberitahukan tentang tugas ya. Jadi tugas itu nanti tolong dibuat kelompok ya, ini 20 orang, nanti paling tidak 4 satu kelompok 4 orang, jadi ada 5 kelompok. Itu nanti kita akan tugasnya adalah mempresentasikan bisnis plan ya. Nah, bisnis plan itu nanti seperti apa, nanti akan saya jelaskan pertemuan setelah UTS ya. Jadi dia sebuah format bisnis ya, sebuah dokumen tertulis yang memuat semua rencana-rencana bisnis Anda ya. Nah, itu nanti tentu saja ide bisnisnya itu dimulai dari Anda. Jadi silakan selesai perkuliahan hari ini, tugas Anda adalah membentuk kelompok. Jadi dengan diarahkan ketua kelasnya siapa ya? Krisera Bu. Oh ya, Krisera ya, ketua kelasnya Krisera yang akan membantu membuat, maksudnya melaporkan kelompok-kelompok itu ke saya. Apakah nanti ide bisnisnya seperti apa? Bisa saja nanti minggu depan diinformasikan. Ya, mungkin masih berpikir ya. Kalaupun misalnya idenya sudah dimasukkan, sudah dilaporkan, apakah bisa berubah Bu? Bisa ya, bisa saja. Baik. Kemudian nanti dipresentasikan itu kira-kira mungkin ke minggu ke-11 lah kira-kira ya. Itu kita bisa inikan lah. Nah, tugas itu walaupun kelompok adalah nilainya nilai individu ya. Jadi tidak ada 1-2 orang bekerja kemudian yang lainnya mendapatkan nilai, itu nggak begitu. Jadi pada saat nanti presentasi ya, itu presentasi semua orang harus bicara, harus ngomong ya. Dan ketika tanya jawab pun itu harus aktif ya. Kalau Anda ada satu orang atau 2 orang di kelompok itu yang tidak aktif, ya berarti dia nilainya juga tidak aktif. Ya, artinya nilainya tergantung dari aktif atau tidaknya seseorang. Jadi saya tugas kelompok bukan berarti tugas sama rata, nilainya rata gitu. Nilainya kan berbeda-beda sesuai dengan kontribusi masing-masing orang pada saat mengerjakan atau mempresentasikan itu. Oke, baik, hari ini sesuai dengan yang ditampilkan ya, itu mengenai bab 2. Yang kemarin itu adalah bab 1 ya, mengenai kewirausahaan ya. Hari ini kita berbicara mengenai berpikir perubahan ya. Mengapa itu sangat penting? Mengapa kita harus membahas tentang berpikir perubahan? Itu disebabkan adalah bahwa sebagai seorang entrepreneur itu dia harus selalu berubah. Dia tidak bisa hanya
tetap pada apa yang dia pikirkan, apa yang dia rancangkan mengenai usaha dia atau bisnis dia, hanya itu saja, itu tidak bisa seperti itu. Harus mengalami perubahan. Nah, bicara tentang perubahan, hidup ini selalu berubah, ya, semua berubah. Di sekitar kita semua berubah, ya. Dari hari ke hari ada aja mengalami perubahan. Mungkin hari ini panas, udaranya panas di suatu tempat, mungkin nanti akan hujan. Mungkin hari ini Anda menjalankan usaha itu lancar, mungkin saja, ya, mungkin saja bisa tidak selancar hari ini, ya. Demikian juga di dunia usaha, ya. Jadi dunia usaha itu banyak sekali perubahan seperti produk-produk baru yang selalu bermunculan, menggantikan produk yang lama, kemudian tempat wisata dan lain sebagainya. Atau yang kita kenal, oke, maaf, saya mau mengingatkan waktu kita itu adalah 1,5 jam, ya. Jadi nanti tolong Trimedes tolong mengingatkan, ya, kayak seperti minggu kemarin itu kalau nggak salah hampir 2 jam, ya. Ini kita hanya 1,5 jam sesuai dengan 2 SKS, ya. Tadi apa, ini misalnya dulu kita mengenal namanya ada Kodak, ya. Saya nggak tahu generasi sekarang pernah nggak sih, itu Kodak itu adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan maksudnya fotografi, ya, fotografi, bukan digital tapi fotografi. Nah, fotografi itu dia punya kamera Kodak, nanti itu terpisah antara roll film dengan kamera. Jadi kalau kita mau potret saat itu, kita harus beli dulu roll film, kalau nggak habis. Kalau nggak bisa digunakan, kalaupun digunakan nanti asik foto-foto kemudian habis, nggak bisa. Nah, harus beli lagi, jadi ganti sendiri, ya. Nah, sekarang itu nggak perlu, ya, itulah perubahan. Bahkan kalau yang simpel Anda nggak perlu beli kamera khusus untuk foto, Anda punya aplikasi kamera itu di gadget Anda. Nah, kemudian mungkin saya yang pegang kendali aja, Trimedes. Halo? Ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian kita masuk, ya, ke bagian tujuan pembelajaran kita, itu adalah pentingnya memberikan pemahaman akan perubahan dan peranan mindset atau pola pikir, ya. Jadi penting sekali, kenapa sih pola pikir itu, ya, pentingnya perubahan dalam mindset Anda. Kemudian menjabarkan perubahan mindset, mengenalkan mindset entrepreneur, dan mengenalkan teori kecerdasan finansial. Oke, kemudian ini saya masih pegang kendali atau Trimedes ini? Oke, Saya, oke, Bu. nggak apa-apa. Oke, ya. Nah, ini saya rasa lanjut saja karena kita tidak ada game, ya, tidak ada permainan di sini. Lanjut. Baik. Nah, ini mungkin salah satu cara, ya, bagaimana cara kita mengklasifikasikan, ya. Karena begini, ketika kita belajar pada perubahan, ketika kita belajar mengenai berpikir perubahan adalah kita mau melihat dulu antara konsumsi dan investasi apalagi kita orang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Orang ekonomi itu adalah berpikir tentang bagaimana pengorbanan yang sekecil-kecilnya, itu prinsip ekonomi kan, untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar. Kalau jaringan suara kedengaran Tadi Putus-putus terputus-putus, itu. Bu. Iya, saya jaringan nih. Eh, 2 hari ini juga begitu. Hari Senin itu lebih parah lagi. Kalau nanti terputus-putus, ya maaf, ya. Mudah-mudahan
tidak seperti ini. Hari Senin itu parah banget itu. Hari Selasa enggak, cuma sekali 2 kali. Oke, Trimedia saya bisa ini enggak? Saya yang pegang kendali aja. Bisa dimunculkan supaya saya yang pegang kendali? Gimana? Sorry, Bu. Kalau bisa enggak? Enggak, ini sebenarnya belum masuk ke slide ini. Belum masuk ya, Bu ya? Masih slide 2 Saya pakai website, Bu. Oh ya, oke lah. Tolong di slide itu ya, game konsumsi dan investasi ya. Ini ya, Bu. Tadi ya, di slide keempat ya, Bu. Iya. Oke, baik. Nah, ini berhenti di sini dulu ya, sebentar. Oke. Kita lihat dulu konsumsi atau investasi, kita lihat jenis asetnya. Anda bisa mengklasifikasikan apakah termasuk konsumtif atau produktif. Misalnya aset Anda handphone, kemudian laptop, motor, atau apa yang Anda punyai ya. Anda kira-kira bisa klasifikasikan. Kalau yang disebut konsumtif itu adalah Anda menggunakan terus-menerus tapi tidak menghasilkan, ya. Itu adalah konsumtif. Jadi itu menghabiskan final ya. Nah, coba di mute dulu, di unmute, maaf. Ya. Kemudian kalau dia produktif, berarti salah satu aset Anda, katakanlah handphone itu Anda gunakan untuk apa? Misalnya berbisnis, ya. Anda menjalankan suatu bisnis apa sehingga mau itu Anda menggunakan marketplace, ya, aplikasi marketplace itu platform, maksud saya platform di dalam marketplace itu Anda gunakan untuk Anda menjual produk Anda, ya, sehingga ketika perangkat handphone Anda yang mobile, ya, itu kan mobile phone namanya, itu Anda bisa kapanpun Anda bisa mengakses atau membuka aplikasi marketplace itu, platform itu, sehingga Anda bisa melihat bagaimana perkembangan, apakah ada order atau tidak, kemudian sudah sampai atau belum, dan lain sebagainya. Bagaimana respon dari pembeli dan lain sebagainya. Nah, namun kalau apabila handphone Anda itu Anda miliki lebih dari satu, ya, tapi ya hanya digunakan untuk ya untuk handphone aja, misalnya ya untuk komunikasi aja, ya sama teman ngobrol, ya, terus satunya lagi entah untuk apa gitu. Jadi 2 handphone itu justru menguras uang Anda untuk membelanjakan sesuatu yang tidak produktif, ya. Nah, jadi coba Anda tulis di kertas jenis asetnya apa, Anda bisa golongkan. Nah, itu nanti bisa digolongkan kebutuhan atau keinginan. Kalau itu kebutuhan, Anda bikin kebutuhan, Anda tulis di kolom sampingnya itu, ya. Nah, jadi kalau semakin banyak keinginan yang tidak produktif, berarti Anda sebenarnya bisa tergolong orang yang konsumtif, ya. Ya, jadi itu bisa seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kita lihat di sini ada yang disebut dengan pola pikir entrepreneur, ya. Pola pikir entrepreneur. Nah, sebelum masuk ke dalam pola pikir entrepreneur, pertanyaannya apa sih itu pola pikir atau mindset, ya. Mindset itu adalah bagaimana cara pandang kita, cara berpikir kita mengenai sesuatu, ya, pola pikir. Jadi bagaimana pemahaman, pengertian kita memahami sesuatu kondisi, keadaan atau fenomena, ya, itu adalah pola pikir atau mindset. Nah, pola pikir atau mindset itu bisa jelek, negatif atau positif, ya kan? Nah, kadang-kadang orang yang memiliki mindset yang selama ini dia yakini
benar itu ternyata salah, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pola pikir yang salah itu apakah bisa kita ubah? Ya, bisa. Kenapa? Karena pola pikir itu adalah hasil dari sebuah proses pembelajaran, ya. Pola pikir itu adalah hasil dari proses pembelajaran atau learning, di mana proses pembelajaran yang sudah kita dapatkan itu bisa kita ubah, ya. Pola pikir yang ada itu bisa kita ubah dan kita bentuk ulang atau relearning untuk merubah apa yang kita yakini benar itu ternyata salah. Contoh misalnya, kalau selama ini pola pikir Anda, ini kan pandemi ya, kuliah kan nggak seperti dulu ya, pola pola kuliahnya seperti tatap muka itu bahwa ini harus bangun jam sekian, beres-beres dulu, sarapan, kemudian harus menempuh perjalanan ya, harus bermacet-macet dan lain sebagainya, ya kan. Nah, akibatnya Anda harus membuat suatu schedule, Anda harus bangun pagi, Anda harus mempersiapkan ini itu, kalau ada PR cepat sudah harus ada di tas Anda sebelum Anda berangkat, ya. Atau bahkan PR itu sama sekali belum Anda buat. Paling udah sampai di kampus aja nanti jam berapa ya, kuliahnya jam 7.30 atau kuliahnya jam 10, berarti saya masih ada waktu nih bisa nanya-nanya sama teman. Nah, pada saat pandemi ya, sebenarnya bisa juga sih sebelum pandemi ya. Kita anggaplah ini karena yang terupdate ya. Misalnya pada saat pandemi itu Anda merasa waktu Anda sangat banyak ya, sehingga Anda tidur itu bisa tidur sampai malam, kemudian bangunnya kesiangan. Karena waktu Anda berpikir, ya saya kan nggak perlu harus mempersiapkan ini, tinggal buka Teams, kemudian langsung uh, apa namanya, uh, apa namanya, langsung standby uh, kuliah lewat Teams. Nah, bangun yang kesiangan-kesiangan seperti itu adalah cara pola pikir Anda, hasil pembelajaran Anda bahwa lain itu tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk saya harus sampai ke kampus untuk belajar. Sehingga akhirnya itu menjadi sebuah pola pikir yang itu adalah sesuatu yang benar gitu. Ya, mindset yang benar. Bahwa kalau tidur bermalas-malasan sampai pada waktunya tank misalnya jam jam 10 baru saya ini. Itu sebenarnya salah. Tapi Anda merasa itu benar karena ya terus ngapain gitu saya bangun pagi-pagi nongkrong aja ini itu, ya kan? Terus untuk apa? Oh, nggak ada kerjaan saya. Nah, itu yang salah. Bagaimana kita mau berubah yang salah itu menjadi benar? Kita harus merubah cara pandang kita. Mindset yang kita rubah itu, kita harus ubah kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang tidur malam harus diturunkan. Jam tidur malamnya itu pelan-pelan. Jadi nggak bisa juga sih drastis ya. Namanya misalnya Anda misalnya telepon atau nonton TV sampai berjam-jam, kemudian akibatnya Anda harus tidur kesiangan. Nah, kalau mau berubah, saya harus bangun pagi. Saya harus mungkin belajar atau saya memberesin rumah, bantu orang tua atau apapun itu. Anda harus bangun pagi. Caranya apa? Saya merubah kebiasaan saya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang diubah ini menjadi perilaku Anda. Perilaku Anda. Jadi menjadi perilaku yang akhirnya terbentuk dengan sendirinya, supaya Anda akhirnya besok-besok walaupun butuh waktu, besok-besok itu langsung kalau nggak bangun pagi itu kok aneh ya. Nah, ini yang kita sebut bahwa pola pikir itu bisa diubah. Karena apa? Ketika Anda merasa bahwa saya kalau bangun kesiangan ini banyak jeleknya daripada bagusnya. Ya, misalnya orang tua, ibu marah-marah ya. Begini 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 dan lain sebagainya, kamu tidak mau bantu mama dan lain sebagainya. Akibatnya ini menjadi sesuatu yang membuat orang tua menjadi tidak senang melihat perilaku seperti ini. Nah, ini baru berangkat dari lingkup yang kecil. Kalau nanti Anda terjun ke masyarakat, Anda udah kerja, ini lebih bahaya lagi ya. Jangan membiasakan kebiasaan yang lama
yang Anda anggap benar padahal itu salah, itu menjadi sesuatu pola pikir bahwa bangun agak siang, maksud Anda tuh sebenarnya udah kesiangan, tapi Anda bilang bangun agak siang, itu adalah sesuatu yang benar, ya. Nah, kemudian apa saja sih tanda perubahan pola pikir? Ya, itu tanda ketika kita mulai sadar bahwa ada yang keliru. Nah, itu tadi, sadar itu disadarkan oleh teguran dari orang tua, ya. Nah, ini sini juga sama, pola pikir seorang entrepreneur dari yang pola pikir karyawan kemudian berubah menjadi pola pikir entrepreneur. Ketika Anda misalnya ya kemarin saya pasang itu tayangan PowerPoint itu bagaimana banyak orang sarjana yang menganggur, ya. Sarjana yang menganggur itu mengakibatkan Anda kemudian berpikir bahwa wah, kalau saya hanya nanti lulus kemudian nanti nganggur, alangkah alangkah sayangnya begitu, ya. Oleh karena itu Anda mulai nih berpikir, aduh, berarti menjadi sarjana eh, tidak ada salahnya sebelum sebelum saya mencari pekerjaan. Apakah saya melarang Anda menjadi karyawan? Tidak, saya tidak melarang Anda karena semua keputusan itu ada di tangan Anda. Menjadi karyawan itu tidak masalah, tapi yang menjadi masalah kalau mindset Anda menjadi karyawan seumur hidup, itu yang salah. Karena sekarang ini kalau kita hanya mengandalkan menjadi karyawan seumur hidup, kemarin saya sudah jelaskan bahwa pola hidup kita tuh hanya 3. Bangun, kerja, bayar tagihan. Cuma 3. Nah sekarang, semakin nanti kalau ketika kita sudah pensiun, ya, mau itu swasta atau negeri, nilai uang pensiun kita itu akan jauh nominalnya lebih rendah dengan kondisi nanti misalnya berapa 20 atau 30 tahun lagi, coba, ya, ketika Anda pensiun, uang pensiun Anda misalnya katakan ya misalnya 8 juta, ya. Kalau nanti Anda gaji Anda 8 juta, ya. Paling kenaikannya berapa sih? Berapa persen tiap tahun, ya? Nah, itu tergantung juga kan perusahaan, ya. Kalau nanti dia ada kenaikan yang besar tergantung dari kemampuan daripada perusahaan. Tapi kalau kenaikannya sedikit, ya, hanya berdasarkan dengan laju inflasi saja itu kebijakan perusahaan lo, ya. Laju inflasi sekian, kenaikan sekian persen. Nah, Anda bisa bayangkan nilai rupiah ketika nanti Anda pensiun kira-kira Anda dapat berapa, dan nanti pensiun yang Anda dapatkan itu nanti hanya sekian persen dipotong, nggak utuh, ya, ya kan? Nah, jadi Anda misalnya pegawai negeri, dia gajinya 3 juta, ini dipotong nanti tinggal berapa? 75%. Itu pun nanti kalau masih ada istrinya, kalau istrinya nggak ada, dan nah, itu semua di pemotongan itu akhirnya cuma berapa? Nah, ini yang kita sebut ada perbedaan pola pikir entrepreneur dan non-entrepreneur. Nah, seorang entrepreneur itu adalah seseorang yang cenderung menjadi job creator. Dia adalah seorang yang cenderung menjadi orang yang menciptakan pekerjaan. Bukan sekedar job seeker. Job seeker itu adalah orang yang mencari kerja, ya. Nah, sebagai contoh dia katakan pola pikirnya adalah produktif versus konsumtif. Pola pikir produktif itu bisa ditumbuhkan jika kita menghargai dan memahami keberlimpahan maupun keterbatasan yang ada. Misalnya, contoh ya, hidup di dalam masyarakat di daerah yang berlimpah, artinya airnya sangat banyak berlimpah gitu ya. Nah, secara alamiah itu akan lebih boros orang masyarakat yang ada di daerah yang berlimpah air dibandingkan orang yang tinggal di daerah yang tandus, kering tandus. Nah, seorang yang kita sebut teknopreneur itu adalah orang yang menggunakan teknologi, ya. Kalau mompreneur adalah ibu rumah tangga yang memang menjadi pengusaha. Ya kan kemarin saya udah jelaskan macam-macam preneur gitu ya. Nah, teknopreneur ini orang yang kalau dibesarkan di daerah tandus itu dia akan dia akan tertantang untuk menciptakan sistem pengairan. Karena dia udah tahu, udah bisa merasakan bagaimana sulitnya dan menderitanya ketika air itu sulit. Karena udah pengalaman dia,
dia sudah merasakan, ya. Oleh karena itu dia dengan menggunakan kemampuan dia sebagai seorang yang dengan ada teknologi, ya seorang apa namanya tuh insinyur, ya dia punya punya keahlian-keahlian yang ada, itu dia bisa membuat terobosan dengan menciptakan sistem pengairan yang baik, ya, dengan menggunakan teknologi yang mungkin saja yang sederhana. Kebetulan kan daerah kering tandus itu yang infrastrukturnya juga kurang bagus, ya jauh, ya agak sulit. Kemudian peralatan-peralatan yang harus digunakan untuk menciptakan sistem pengairan itu kan tidak murah, ya, mahal. Nah, sehingga dia akan mengembangkan itu menjadi apa namanya sistem pengairan yang baik. Nah, ini adalah produktif dan konsumtif tadi, ya. Kemudian itu juga bisa samakan kita dengan resource utilization dan resource disposal, ya. Jadi yang produktif dan konsumtif. Resource utilization itu adalah yang produktif, sementara resource disposal itu adalah yang apa namanya yang konsumtif, ya. Jadi contohnya yang seperti tadi, ya, di apa namanya daerah-daerah yang kekurangan air, ya, yang berlimpah air itu malahan orang nggak peduli mau keran air dibuka, dibuka kemudian tidak ditutup lagi, orang cuek aja. Karena bagi orang kan air ada kok setiap saat, ya. Baik, lanjut. Slide berikutnya. Ya, hambatan persepsi saat memulai usaha itu adalah satu, merasa sudah terlalu tua, ya. Nah, jadi orang kadang-kadang kalau udah bilang, aduh bisnis dong gitu kan. Selalu mengatakan sudah terlalu tua atau merasa bahkan terlalu muda. Ya sering katakan bahwa aduh saya ini masih muda, udah santai aja, lagian saya juga masih kuliah kok, masih banyak hal yang harus saya kerjakan dan lain sebagainya. Atau misalnya dikatakan bahwa dia tidak punya bakat, saya nggak ada keturunan bisnis, ya kan? Saya selalu ada etnis-etnis tertentu yang memang lebih berbakat dalam bisnis, ya. Nah, itu. Atau yang lainnya adalah dia tidak punya modal atau uang, ya. Tidak punya modal atau uang. Nah, padahal seperti yang saya jelaskan kemarin itu adalah eh, orang si siapa namanya tuh eh, aduh saya lupa, Elang Gumilang, ya, itu dia sama sekali nggak punya modal sama sekali. Maksudnya secara keuangan dia nggak punya. Tapi modal dia adalah kejujuran. Kejujuran. Dan dalam pergaulan dia dikenal baik, dia orang yang bertanggung jawab, orang yang rajin, dia juga pintar, dia punya prestasi, semuanya lah. Hampir semuanya lengkap dalam satu karakter, ya. Nah, ini yang membuat bahwa kalau orang bilang katakan tidak punya modal atau uang, memulai bisnis itu udah pasti punya modal, harus ada modal. Kalau dikatakan modal dengkul, ya kan, terus nanti peralatan itu apa, ya kan? Kemudian peralatan, baik meja, kursi, kemudian apa namanya kompor gas, wajan, panci, dan lain sebagainya. Kalau anda mau usaha itu, emang Anda nggak beli bahan baku. Misalnya kalau Anda bisnis apa namanya makanan itu ya, makanan ringan atau apa eh, apa namanya masak bihun goreng itu ya warung makan lah gitu ya. Emang Anda nggak perlu modal untuk membeli itu apa namanya sayur mayur, ya bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Itu semua Anda harus punya, ya. Jadi jangan dikatakan kalau memulai bisnis dari nol. Saya kurang setuju. Kalau memulai bisnis dari nol tuh ya nol, nol itu sama sekali nggak ada. Kalau dikatakan tidak, itu saya juga katakan ini salah. Kalau orang punya persepsi bahwa tidak punya modal atau uang ini, terus saya mau bisnisnya apa? Ya bisa Anda pinjam dong. Kalau pinjam itu Anda harus punya reputasi. Jangan Anda minjam duit, katakanlah sama keluarga, ya mentang-mentang itu atau sama orang tua, itu duit bapak saya, itu duit ibu saya. Kemudian Anda tidak punya rasa tanggung jawab. Besok-besok walaupun itu orang tua Anda, mereka juga akan malas minjamin lagi.
bukan apa-apa, bukan apa-apa. Mereka mau Anda tuh punya tanggung jawab, ya. Nah, kalau memang orang tua yang punya, kalau orang tua yang nggak punya, apakah Anda tega, ya? Udah pinjam, udah sama orang tua, ya, yang dia punya uang yang terbatas, kemudian Anda sesuka-sukanya, itu kan duit bapak saya, duit ibu saya, ya kan? Nggak bisa, nggak bisa begitu. Ya, jadi hambatan persepsi itu dimulai sebenarnya dari diri Anda. Anda yang mengatakan, saya sudah tua, saya merasa terlalu muda. Yang ngomong itu siapa? Kan Anda sendiri, bukan orang lain. Saya tidak berbakat. Emang siapa yang nggak berbakat? Semua orang tuh sebenarnya ada punya, tapi dia kadang-kadang nggak sadar, ya. Nah, oleh karena itu jangan menjudge diri sendiri. Oh, saya nggak bisa nggak bisa bisnis, saya nggak punya bakat, saya nggak punya tempat, ini ribet dan lain sebagainya. Udahlah, mending cari kerja aja. Saya ngelamar kerja aja. Ngapain pusing-pusing, ya. Nah, jadi banyak pengusaha-pengusaha sukses yang memang mereka merintisnya itu tidak gampang. Itu semua dengan butuh perjuangan. Yang paling penting adalah mereka punya niat. Selama Anda tidak punya niat, ada duit se 5 juta, nggak usah 5 juta, ada duit 2 juta di hadapan Anda. Kalau Anda tidak punya niat, uang itu juga akan diam di situ. Ya kan? Ya sama aja. Makanya itu semua didasari pada niat. Kalau Anda tidak mau niat untuk merubah nasib hidup Anda, apakah orang yang akan merubah? Kan enggak. Semua itu butuh proses, butuh perjuangan. Nah, seorang entrepreneur itu menjadi dari nobody menjadi somebody itu adalah dia butuh proses perjuangan yang enggak sebentar gitu loh, ya. Oke, ini kenapa saya tekankan ini karena ini sering banget ini. Kalau mau jadi entrepreneur itu orang ini salah satu kesulitan dalam mengajar entrepreneur. Jangan Anda kira entrepreneur ini hanya wacananya begini-begini aja, ya. Nggak semudah yang kalian pikirkan. Ah, ini mata kuliah ini palingnya dengerin aja, ya. Nanti ujian gitu. Bukan, ya. Bukan seperti itu. Karena itu tujuan pemerintah itu menggalakkan entrepreneurship itu adalah supaya membuka lapangan kerja, kesempatan kerja. Jadi kebetulan karena kelas ini Anda belum pernah mendapatkan entrepreneur, makanya saya sama Ibu Ganda itu bersepakat bahwa kita memberikan teori. Karena tadi kalau misalnya ini kelasnya itu udah pernah, ya kita akan praktek langsung. Kita akan praktek. Ya prakteknya Anda akan berproses dengan produk gitu. Walaupun kita nggak bisa perkuliahan tatap muka langsung, ya itu Anda bisa harus mempresentasikan itu, ya. Bahkan mungkin memperlihatkan bagaimana berproses gitu loh, ya. Ya, oke. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Ya, di sini dikatakan bahwa setiap hari seorang manusia itu melakukan self talk. Jadi ngomong sama diri sendiri, ya. Jadi itu berdasarkan riset itu sekitar 55.000. Saya nggak tahu Anda mencapai itu apa enggak, ya. Sampai 60.000. Kemudian sayangnya 77% statement itu yang diucapkan itu sifatnya negatif, ya, dan melemahkan diri kita. Itu menurut Deepak Chopra, ya. Jadi apa sih kata-kata statement itu yang melemahkan diri kita? Itu adalah dikatakan saya kurang sukses. Saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi saya sudah terlambat untuk berubah menjadi orang sukses. Saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi. Saya bodoh, saya tidak berbakat bisnis. Nah, kata siapa? Nah, ini saya pernah punya mahasiswa dulu tahun berapa ya, udah lama banget ya. Itu eh, dia udah usianya eh, kalau nggak salah ya, usianya 55. 55 tahun baru dia masuk kuliah S1 di kampus di UPI. Itu udah lama banget. Dan ya biasalah penampilan kalau udah nenek-nenek begitu ya, 55 tahun gitu, dia semangat gitu loh, ya.
mungkin karena saat itu saya belum pernah punya mahasiswa yang seumur itu, ya. Dia bilang sama saya, "Saya tahu ibu mungkin agak aneh nih saya kuliah, tapi saya kuliah ini untuk menyemangati anak saya supaya dia juga kuliah." Gitu loh. Jadi dia punya anak laki-laki, anaknya itu malas-malas kuliah. Jadi dia mau tunjukkan bahwa saya aja semangat, masa kamu enggak, ya. Nah, jadi artinya apa? Walaupun motivasinya untuk anaknya, tapi paling tidak dia merasa bahwa walaupun saya sudah tua, emang nggak boleh tuh kuliah. Bahkan di negara lain ada orang usianya yang sudah 60 tahun, dia kuliah. Jadi makanya hidup itu adalah proses pembelajaran. Tidak ada yang melarang bahwa mahasiswa punya batasan umur, nggak ada. Ya oke lah kalau misalnya umur 11 tahun kan agak aneh juga gitu ya. Artinya kalau misalnya kuliah itu kan rata-rata umurnya yang apa, tapi kalau untuk usia yang tua, ya udah tua itu tidak pernah ada katakan, oh 70 tahun nggak boleh jadi mahasiswa. Ya, atau 75 tahun, nggak pernah ada itu. Nah, jadi inilah kata-kata yang suka melemahkan kita, yang menghakimi diri kita sendiri. Ya, jadi sering ngomong, ya, aduh ini saya lulus nggak ya? Kayaknya nggak lulus deh. Ya, nah, saya bisa nggak ya mata kuliah ini? Saya dapat IPK-nya kayaknya nggak pas ini untuk dapat angka IP 3 ini nggak bisa ini. Nah, belum apa-apa, itu semua sudah membuat Anda down. Padahal Anda belum berjuang loh, Anda belum berjuang. Nah, sebelum kita berjuang, kita tidak boleh menghakimi bahwa saya akan gagal. Gagal atau sukses itu nanti ditentukan dengan proses perjuangan Anda. Jadi kita bukan hakim untuk diri kita sendiri, ya. Walaupun kadang ada orang mengatakan bahwa oh kamu bisa kok, kamu bisa dapat angka, kamu bisa lulus dengan nilai A. Kadang-kadang suka masa sih, loh kan orang lain aja yakin kok kamu enggak gitu, ya. Oke, baik. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, jadi pelajaran apa sih yang sebenarnya kita dapatkan ya? Yang kita dapatkan di sini adalah seorang balita itu saja dia berjalan karena motivasi kuat seorang balita. Jadi kita harus belajar dari balita. Kita yang udah dewasa ya seperti ini, kita justru disuruh belajar dari balita. Karena apa? Seorang balita tuh kan dia bosan kan duduk aja atau dia di kursi di box aja ya. Nah, dia punya motivasi kuat karena merangkak gitu ya. Karena sudah bosan untuk merangkak terus. Jadi dia harus belajar untuk berjalan. Nah, seorang balita ketika dia berlatih berjalan ini, dia tidak banyak berpikir akan resiko. Karena dia belum tahu bagaimana rasanya sakit kalau jatuh. Dia belum tahu. Makanya dia langsung aja ketika dia tertatih-tatih untuk berdiri, jatuh. Berdiri, jatuh. Dia belum punya kekuatan kaki dan keseimbangan. Terus jatuh. Dan pada saat tertentu dia mulai menangis. Nah, ketika dia mulai belajar untuk bagaimana mencapai keseimbangan, dia belajar untuk memegang kursi atau orang tua atau kakaknya atau adiknya atau adiknya lagi, kakaknya, bapaknya atau siapa, dia pegang, ya kan? Karena dia mulai belajar tahu kalau saya supaya jangan jatuh saya harus pegang. Nah, itu semua step-stepnya seperti itu. Nah, yang pertama adalah yang tidak bisa uh, uh, tidak bisa merangkak, dia belajar untuk merangkak karena dia bosan. Seorang entrepreneur juga kalau dia sudah dengan bisnisnya yang itu-itu aja, tingkat keuntungan konsumennya itu-itu aja. Itu-itu aja. Dia harus juga merasa bosan dan dia melihat bagaimana pola, perilaku, selera dari pasar.
Karena konsumen itu juga orang yang bosenan, ya. Jangan sampai konsumen bosan dengan Anda dan mereka pergi meninggalkan Anda karena Anda tidak bisa melakukan pembaharuan, ya. Nah, rasa kebosanan itu rasa sesuatu yang harus berubah untuk menjadi jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik, itu yang menjadi karakter daripada entrepreneur. Ya, karena apa? Bisnis berubah, konsumen berubah, selera berubah itu kan banyak. Selera berubah, pindah, pindah merek, pindah daerah, ya, macam-macam. Nah, kemudian dia harus belajar untuk berpikir apa namanya? Mencoba, tapi dengan belajar mengkalkulasi resiko. Nah, seorang balita ini dia berlatih berjalan karena dia nggak tahu. Nah, setelah dia tahu, baru kemudian dia belajar untuk mengatur langkahnya. Dia jalan tertatih-tatih bagaimana dia mencapai keseimbangan. Terus dan seterus. Kemudian dia jatuh bangun, kemudian dia baru tahu, oh ya kalau saya begini, saya harus, kalau supaya jangan saya jatuh sakit, saya harus begini. Itu semua proses pembelajaran. Seorang entrepreneur juga begitu, ya. Nah, itu yang dikatakan bahwa pelajaran apa yang akan yang kita dapat. Nah, Anda boleh menambahkan listnya apa, ya, terserah. Nah, saat hari ini kita bahkan disuruh melihat kalau kita orang yang mau berubah, ya, untuk menjadi lebih baik, coba seorang balita aja dia bisa, ya, seorang balita aja bisa. Nah, kita harus banyak belajar. Jadi itu sebuah perenungan, ya. Oke, baik. Next. Nah, dia katakan siapa bilang terlalu tua? Ya, kalau dibilang terlalu tua tidak punya modal, ya. Nah, terlalu tua siapa? Kolonel Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken. Itu dia mulai bisnis pada usia 70 tahun. Dia veteran perang, ya. Veteran perang, kemudian dia apa namanya berpikir untuk bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan. Dia belajar untuk membuat ayam goreng. Itu banyak sekali tantangan. Bukan, jangan Anda pikir ketika dia membuat ayam goreng itu kemudian langsung diterima. Tidak, berproses. Bahkan ditolak, ya. Dia menawarkan dari rumah ke rumah, ditolak, dan seperti itu. Nah, jadi akhirnya sampai kepada satu titik bahwa dia meramu, ya, resep itu bahan-bahan, ya, dia ramu sedemikian rupa sehingga bisa menjadi satu komposisi resep yang memang sampai sekarang katanya rahasia, ya, itu rahasia. Nah, kemudian akhirnya bisa sukses dan dipasarkan di seluruh dunia. Siapa yang nggak kenal KFC? Sehingga fotonya KFC itu ada seorang kakek, ya, itu adalah Kolonel Sanders itu. Kemudian tidak punya modal. Nah, sama seperti Elang Gumilang, ini juga contoh dari si Aristotle Onassis, itu raja kapal Yunani, ya. Itu yang dia dulu pernah menikah sama janda dari John F. Kennedy, ya. Nah, ini dia nggak punya duit, ya, tapi karena dia punya kepercayaan, dia seorang yang bisa dipercaya, kemudian dia meminjam uang dari orang, ya, dengan menggunakan uang orang, ya, other people money, ya. Lanjut. Ya, jadi apa sih yang kita perlukan? Jadi untuk memulai bisnis, katanya kita hanya perlu 3M. Yang pertama apa? Motivasi, ya. Sama tadi kalau si balita itu dia mau jalan, ya, mau jalan, dia karena bosan dengan kondisi dia, ya, duduk aja gitu. Dia punya motivasi untuk bisa bergerak. Oleh karena itu dia belajar, ya. Nah, sekarang kalau Anda mau merubah nasib hidup Anda,
ya. Untuk jangka waktu tertentu boleh Anda menjadi karyawan. Tapi untuk jangka panjang, ya, jadilah entrepreneur. Apapun itu keputusan Anda mau oke, saya ikuti saran Ibu atau tidak, itu tergantung, itu terserah, ya. Tugas saya itu bukan memaksakan Anda, ya. Anda belajar entrepreneur itu bukan berarti saya memaksa Anda untuk menjadi seorang entrepreneur, bukan. Tugas saya bagaimana menceritakan, ya, apa namanya itu, membuka mindset Anda, cara pandang Anda harus rubah, ya, bahwa kalau hanya tergantung kepada apa namanya bekerja di perusahaan, ya, itu yang tadi, ya, kecuali Anda punya bisnis lain Anda sambil ya, itu mungkin, ya, karena ingat kebutuhan pengeluaran tiap bulan itu tidak pernah turun, harga barang-barang naik terus, ya, sehingga menjadi seorang entrepreneur itu adalah salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan dan mensejahterakan orang lain yang bekerja kepada Anda, ya. Nah, motivasi, harus punya motivasi atau niat. Kalau tidak ada motivasi, nggak mungkin. Ada orang yang menawarkan bisnis, Anda diam aja, Anda oke, nanti saya pikirkan. Pikirkan, banyak orang yang akan datang untuk menyalip kesempatan Anda. Selesai Anda sudah hilang. Ya, kesempatan itu datangnya nggak berkali-kali loh. Datang itu sekali. Ya, Anda orang yang harus bijak menyikapi ada kesempatan. Ambil. Ya, ambil. Jangan Anda tunda. Tapi Anda sambil berpikir, ya. Anda berpikir bagaimana supaya investasi apa namanya bisnis ini bisa jalan. Ya, jadi itu tadi motivasi. Kemudian mindset yang tepat. Apa sih mindset yang tepat? Itu adalah produktif, kreatif, dan positif. Jadi kalau mindset yang tepat itu ya seperti tadi, konsumtif atau produktif. Ya Anda harus produktif, ya. Ya, jadi produktif itu apa namanya? Ketika Anda memiliki aset itu harus Anda maksimalkan untuk dia bisa menghasilkan keuntungan atau pendapatan kepada Anda. Kemudian positif, harus belajar berpikir yang positif. Jangan Anda masukkan pikiran Anda kepada yang seperti tadi itu, ya, kata-kata negatif. Belum apa-apa pagi-pagi Anda bangun, semua pikiran Anda sudah penuh dengan kata-kata yang negatif. Bagaimana Anda bisa bersemangat menjalani hari Anda kalau hari Anda saja udah dimulai dengan hal-hal yang negatif? Itu nggak bisa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah make it, artinya just do it. Jadi action. Jadi kalau tadi sudah ada motivasi, udah ada niat, Anda punya mindset-nya yang tepat, sudah produktif, kreatif, positif, dan action gitu loh. Ya, make it, just do it. Jadi jangan hanya seperti orang yang tarsok, entar besok gitu kan. Itu berarti orang yang penuh dengan mimpi-mimpi saja. Jadi dia punya keinginan, harapan, tapi nanti. Nah, itu berarti seorang pemimpi. Dia pemimpi kan? Dia sudah membayangkan nanti saya buka bisnis begini-begini, tapi iya nanti lebih banyak apa namanya? Merenung, mempertimbangkan, lebih banyak timbang-timbang. Akhirnya nggak jalan. Ya, seorang entrepreneur dia adalah seorang eksekutor. Dia harus eksekusi. Oke, jalan. Bisnis ini harus saya harus jalankan. Seperti itu. Ditambah ketika kita action, itu sudah banyak kalkulasi kita. Gak sembarangan. Hanya motivasi saja, merubah mindset. Kemudian action. Tapi Anda nggak mau belajar melakukan riset pasar. Kan Anda harus belajar dulu, belajar kondisi di lapangan seperti apa. Di situasi di lapangan atau di pasar itu banyak berubahnya itu cepat sekali, ya. Oleh karena itu makanya penting itu just do it, ya. Apakah nanti saya masih kurang ini nih
peralatan masak saya ini masih kurang. Ya kapan? Kalau Anda berpikir sampai harus lengkap, harus bagus, harus modern, ya itu sama aja. Banyak orang kok yang memulai bisnis itu dengan peralatan apa adanya gitu ya kan. Nggak harus apa kompor yang mahal, meja kursi yang bagus. Coba Anda perhatikan semua pedagang-pedagang itu ya. Oke, lanjut. Lanjut, silakan. Ya, imagine ya, Anda coba bayangkan. Ya, saat Anda jatuh cinta, apa yang Anda lakukan? Isilah daftar ini. Itu seorang entrepreneur. Sebuah entrepreneur itu dilambangkan sebagai pejuang cinta. Pejuang cinta. Cinta untuk apa? Untuk bidang usahanya. Bagaimana kalau Anda tidak mencintai apa yang Anda lakukan, tidak mencintai apa yang Anda hobi, ya, hobi Anda, apa yang Anda mau lakukan dalam bisnis Anda? Berarti Anda tidak sungguh-sungguh. Ya, seorang pria kalau sungguh-sungguh apapun dia perjuangkan untuk mendapatkan hati seorang wanita. Anda memperjuangkan untuk mendapatkan hati Anda sebagai calon entrepreneur atau entrepreneur adalah berjuang mati-matian untuk mendapatkan hati customer. Ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan hati seorang pelanggan? Ya, pelanggan itu harus Anda pelajari. Maunya pelanggan bukan maunya Anda. Anda belajar dari pasar. Konsumen tuh maunya apa sih? Maunya ya, kalau makanan itu kan banyak macam. Ya, nasi gorengnya itu seperti apa sih? Oh, berarti nasi goreng tuh variannya banyak karena selera orang juga banyak. Ya kan? Ya mungkin ada orang nasi goreng yang maunya agak berminyak misalnya, atau kecapnya agak banyak, ya, atau dagingnya agak banyak, atau ada varian apa ditambahkan. Nah, itu semua Anda pelajari. Jadi apakah gampang menjadi seorang entrepreneur? Oh tidak, kan saya bilang dari awal. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu enggak, itu sangat sulit. Karena sulitnya adalah memahami pasar, bagaimana membuat produk atau jasa itu sesuai dengan harapan pasar. Dan tugas dia adalah memantau kondisi pasar. Jadi bagaimana seorang customer itu maunya produk seperti apa yang dia harapkan atau apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah produk, kalau macam-macam kan, si produk A maunya yang ini. Yang sesuai dengan harapan, kemudian harganya, ya, harganya yang terjangkau, ya, kemudian tidak ngadat-ngadat, ya, variannya banyak, bisa banyak pilihan sehingga saya bisa milih produknya macam-macam, ya. Nah, kemudian ketika saya mau memesan itu selalu ada, jangan sampai jarang ada, responnya harus cepat, ya. Kalau saya tanya itu dia bisa menjelaskan, jangan membuat saya nunggu. Gak usah jauh-jauh. Anda kalau bisnis di marketplace, coba. Semua pasti saya yakin pernah order di salah satu marketplace. Katakanlah misalnya di mana, Tokopedia misalnya, atau di Lazada, atau di Shopee misalnya, ya. Anda mau pesan buku, ya, Anda tanya. Ketika Anda klik itu kata kuncinya apa, muncullah itu semua kan pilihan-pilihan dengan kategori buku apa. Nah, Anda pilih, pasti Anda pilihnya apa nih? Ini kayaknya harga, tergantung, ya. Anda mau memilih harga yang murah atau harga yang mahal, ya kan? Kalau Anda pilih harga yang mahal, Anda lihat dulu, ini benar nggak ya? Jangan-jangan nanti kalau mahal tapi gimana? Coba saya lihat dulu yang harga murah. Murah ini gimana? Jangan-jangan nanti jenis kertasnya dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda menanyakan kepada ini pelapaknya, Anda tanya, dia meresponnya itu lama banget. Padahal dia lagi online. Anda kesel nggak sih? Ya pasti kesel lah. Anda nanya, masa dia lagi online dia nggak ini, ya? Bahkan bisa besoknya bahkan. Coba hal-hal seperti itu, bagaimana pelayanan Anda? Karena di marketplace itu yang jualan bukan hanya Anda, banyak orang. Nah, Anda sebagai
sebagai apa namanya pelapak atau sebagai penjual, Anda harus bisa memahami apa yang diinginkan apa namanya konsumen di marketplace. Seperti apa sih? Nah, itu Anda harus Anda pelajari gitu ya. Nah, jadi itulah pejuang cinta harus betul-betul total paham, memahami, dan gak setengah-setengah hati dalam menjalankan bisnis. Ya, karena menjadi entrepreneur itu harus totalitas loh. Jangan Anda berpikir, oke, nanti saya tinggal kasih suruh aja ada keluarga yang jalanin atau apa. Bukannya nggak boleh, bukannya nggak boleh, tapi boleh. Tapi jangan sampai Anda benar-benar totalitas menyerahkan kepada orang. Ya, baik. Next, silakan. Ya, sekali lagi ingatlah, tingkatkan hasrat berwirausaha Anda sebelum hasrat Anda, sebagaimana hasrat Anda saat jatuh cinta pertama ya. Nah, itu first love katanya. Waduh, itu ya. Oke, next. Selanjutnya. Baik, mana yang Anda pilih? Ya, ada uang, ada waktu. Ya, ini ada uang sama waktu. Kalau waktunya sedikit, uangnya sedikit, waktunya banyak. Jadi Anda pilih yang mana? Uangnya sedikit, waktunya banyak. Uang banyak, waktu sedikit, uang banyak, waktu banyak. Kenapa? Gitu kan? Kalau Anda memilih salah satu, jawabannya kenapa? Contoh, pasti kebanyakan Anda pilih uang banyak, waktu banyak. Nah, terus kenapa Anda memilih itu? Ya kan? Kalau Anda memilih itu berarti Anda harus totalitas memilih. Kalau mau mendapatkan uang banyak, waktu Anda juga harus banyak kepada bisnis Anda. Ya, jadi jangan setengah-setengah hati. Gitu. Oke, next. Oke, baik. Nah, ini katanya bertransformasilah dengan cepat dan tepat. Nah, ini kemarin saya sudah jelaskan ya, ada the cash flow quadrant, tulisannya di atas itu ya. Itu the cash flow quadrant, itu model Robert Kiyosaki ya, ada employee, self employee, business owner, dan investor ya. Kemarin sudah saya jelaskan. Oke, next. Jadi model Robert Kiyosaki itu dia kan katakan ayah saya yang kaya dan ayah saya yang miskin. Jadi kalau ayah saya yang miskin itu mengajarkan saya berada di kuadran sebelah. Coba saya mau tanya dulu nih, masih ingat nggak? Coba saya mau nanya ke apa nih? Lestari Laila. Ada hadir Lestari Laila? Iya, Bu. Halo. Ya. Kalau tadi pertanyaan saya, ayah saya yang miskin mengajarkan saya kalau apa itu berada di kuadran mana? Kuadran sebelah kiri atau sebelah kanan? Halo, sebentar ya. Sebentar ya. Halo. Halo, sebentar ya. Iya,
Ya, halo. Halo. Iya, Tadi Bu. siapa yang saya tanya tadi namanya siapa? Pak saya. Saya, Bu. Ya, kalau ayah saya miskin mengajarkan saya di kuadran kiri apa kanan? Kanan, Bu. Kanan. Ayah saya yang miskin mengajarkan saya di kuadran kiri atau kanan? Kuadran kanan. Kenapa kanan? Coba dijelaskan. Ya, halo. Gimana? Kan kemarin udah saya jelaskan itu kan? Ya kan? Gimana itu? Kalau ada yang mau bantu? Saya Bu, Ya, siapa ini? Remides. Ya, silakan. Kalau menurut saya Bu, sebelah ayah saya miskin sebelah sebelah kiri. Ya, kenapa itu? Kenapa Karena kiri? kan di situ kan ayah saya itu menceritakan kalau saya itu sebagai orang employee Bu, bekerja, karyawan. Nah, bukan mencerminkan kalau kalau di kiri itu kan employee dan self employee kan Bu, pekerja. Saya sebagai kita yang mencari uang, sebagai kita yang kita kerja dapat gaji, dan itu uang itu nggak apa bakal cepat habis Bu. Bukan kita mungkin sebagai orang, kan kalau di situ saya kayak gitu Bu, employee. Karena ayah kita itu udahlah, mending kita sebagai karyawan aja, hidup kita udah pas gitu kan. Udah dapat gaji, tinggal bayaran cicilan atau nantinya gitu kan Bu. Nah, kalau itu sih Bu yang kalau saya pikirkan Bu, kalau sebelah kiri Bu, kuadran sebelah kiri. Oke, baik. Kita lihat ya. Ayah saya kan kemarin itu The Cash Flow Quadrant itu kan karangan dari buku Robert Kiyosaki. Itu dia menceritakan bahwa ada pengajaran atau pendidikan dari ayah yang kaya dan ayah yang miskin. Jadi kalau ayah yang miskin itu dia mengajarkan anaknya itu jadi employee saja atau jadi self employee, ngapain kamu susah-susah nak gitu ya. Nah, itu adalah ayah saya yang miskin. Kenapa dikatakan pengajaran seorang ayah yang miskin? Karena yang tadi saya katakan, kalau menjadi seorang karyawan, employee itu ya dia bekerja sama orang kan. Nah, sama orang dengan aturan ya, semua waktu, pekerjaan, semua itu adalah orang baik itu pegawai negeri maupun pegawai swasta ya. Walaupun pegawai negeri dia punya dia punya pensiun juga nilai pensiun itu tuh berapa ya. Setelah dia pensiun ya tergantung ya kan, nanti usia usia 55 tahun sesuai dengan masa kerjanya, kemudian ya kalau dia hidupnya lama ya, nilai nominal rupiah yang dia terima pensiun itu kan nanti tidak bisa menutupi atau bahkan nanti pengeluaran-pengeluaran itu karena ada kenaikan ya, tiap tahun itu kan ada inflasi dan lain sebagainya, banyak kebutuhan ya, bayar listrik apa dan lain sebagainya. Nah, selain itu self employee seperti dokter, pengacara itu ya, dokter, kemudian desain grafis itu yang bekerja untuk diri dia sendiri. Nah, dokter kalau dokternya dokter yang spesialis. Kalau dokter umum dia kan biasanya juga kan tergantung dari pasien, ya. Seperti masa COVID saat ini, kalau dia buka prakteknya kan daripada dia sewa atau dia kontrak di rumah sendiri. Itu kan juga tergantung ya dari banyak pasien. Ya, kalau satu hari itu kan semua dari banyak pasien, nggak tiap hari kan ada pasien. Nah, jadi itu kenapa dikatakan kuadran sebelah kiri itu adalah pengajaran ayah yang miskin. Kalau yang kaya itu tadi business owner, dia membuka bisnis dan investor ya. Oke, saya tidak perlu ulang lagi, itu kemarin sudah ada. Baik, eh,
apa namanya, di sini berikutnya adalah game neraca kehidupan. Jadi, sebenarnya, kita tidak mempraktekkan gamenya ya, Anda bisa saja langsung secara pribadi menuliskan sumber-sumber, pendapatan atau pemasukan Anda. Pendapatan itu bukan berarti Anda dapat dari orang tua ya, itu mah pemberian itu ya. Kalau Anda dikasih uang jajan satu bulan ya, untuk kalau memang Anda kos, ya kosnya kan pasti udah diinikan ya, udah dianggarkan. Nah, kemudian, di sini kita mau lihat apakah, Anda bisa menilai itu apakah itu bad cost atau good cost. Apa sih bad cost ya? Jadi kalau Anda menuliskan sumber-sumber pendapatan Anda ya, Anda bisa menilai. Kalau bad cost itu apa sih? Itu adalah, eee eee, bad cost ya, adalah biaya yang sebenarnya tidak perlu, yang timbul akibat proses yang kurang efisien ya. Jadi, bad cost itu, contohnya misalnya ya seperti tadi, Anda punya handphone, eee, 1 apa 2 ya, anggaplah Anda punya satu. Nah, Anda bermain apa namanya, game atau apa, telepon sama teman, menghabiskan waktu yang tidak produktif ya, telepon-teleponan atau chatting atau main game atau apalah yang sangat tidak produktif sehingga tanpa sadar, apa namanya, paket pulsa Anda itu menjadi terkuras ya. Belum berapa lama, belum waktunya, kan ada ketika Anda isi sesuai dengan nominal apanya kan ada fasilitasnya, ada masa masa tenggang waktunya ya. Nah, itu belum sampai dan tanpa paket paket internet Anda isi-isi terus ya. Nah, itu yang disebut dengan salah satu contoh untuk bad cost-nya ya. Jadi itu yang menguras sebenarnya, menguras Anda ya. Nah, jadi kalau good cost itu adalah sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan nanti penghasilan atau pendapatan. Contoh misalnya kalau kalau good cost itu contoh Anda kuliah untuk saat ini Anda banyak pengeluaran, ya, dibiayai sama orang tua atau mungkin Anda biayai kuliah Anda sendiri dengan Anda bekerja, ya. Nah, jadi misalnya Anda bekerja, Anda bisa membiayai. Nah, biaya-biaya yang keluar itu adalah sebenarnya investasi Anda untuk masa depan Anda. Karena nanti ketika Anda sudah lulus, ya, uh, ijazah Anda itu kan digunakan sebagai modal untuk mencari pekerjaan, ya, ya kan. Kalau nggak ada perusahaan yang mau menerima ya karyawan di luar. Ini kan kita bicara kalau nanti ada yang menitip keluarganya orang dalam itu lainlah persoalannya. Nggak ada perusahaan yang mau merekrut tenaga kerja tanpa tahu apakah dia sudah memiliki ijazah apa tidak, ya. Nah, itu kan semua tergantung ya, karena ijazah itu merupakan salah satu cara jalan kunci Anda untuk bisa masuk dalam memenuhi kualifikasi seleksi administrasi untuk masuk ke dalam bidang pekerjaan ya. Ya, kemudian eh, kita coba menghitung wealth ratio-nya masing-masing ya. Next. Ya, silakan slide berikutnya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung wealth ratio, rasio kesejahteraan, ya. Itu diperoleh dari penghasilan pasif dibagi dengan pengeluaran. Nah, contohnya apa sih penghasilan pasif? Ya, penghasilan pasif apa sih? Saya mau nanya nih satu. Siapa yang mau jawab? Penghasilan pasif. Penghasilan pasif. Lidiana Simanjuntak. Apa itu penghasilan pasif? Halo? Hadir Lidiana? Halo Lidiana. Ini online tapi nggak ini ya. Kelihatan online tapi orangnya kemana ini? Halo?
Sampai 3 kali ya, saya panggil ya. Enggak, saya anggap nggak hadir nih. Bu, dia kayaknya di kampung, Bu. Jadi jaringannya kurang bagus. Gimana? Di kampung gimana? Kayaknya di Medan, Bu, orang Medan. Saya nggak tahu di sebelah mananya. Oke, ya, tapi ya, kalau jangan ini ya. Nah, oke. Nah, saya panggil lagi Ruth Immanuela Barasa. Ruth Immanuela Barasa, hadir? Ya, coba Ruth, apa sih itu penghasilan pasif? Masih ingat kah? Penghasilan pasif itu apa ya? Penghasilan yang rutin gitu bukan sih? Apa? Penghasilan apa? Yang diterima secara rutin, Bu. Penghasilan yang diterima secara rutin, maksudnya penghasilan rutin itu banyak loh. Apa misalnya? Misalkan kayak karyawan, Bu, menerima gaji tiap bulan misalkan 7 juta gitu, Bu, per bulannya. Kalau oke, ya, baik. Penghasilan karyawan yang diterima misalnya lah gajinya tiap bulan 7 juta itu bukan penghasilan pasif, itu penghasilan aktif. Itu yang disebut dengan kita mengejar uang. Kan tadi saya udah cerita, employee, karyawan, itu adalah orang yang mengejar uang. Namanya karyawan, dia digaji kan tiap bulan kan. Kalau dia nggak kerja ya dia kena SP 123. Ya kan? Bisa saja ada sanksi-sanksi akhirnya pemutusan hubungan kerja. Itu namanya penghasilan aktif. Kalau pasif itu dia minim akan keterlibatan yang rendah ya. Dengan keterlibatan dia yang rendah untuk mendapatkan penghasilan. Ya, atau kerja langsung itu keterlibatannya rendah sekali. Contohnya apa? Misalnya uang pensiun, ya. Orang kalau udah pensiun kan terjadi dia di rumah, ya kan? Keterlibatan yang rendah misalnya apa sih kalau nama orang pensiun? Ya dia ke ini dong, ke apa? Ya tempat pencairan pensiun dia. Kan keterlibatannya itu kan rendah sekali. Kemudian apa? Bunga deposito, ya kan? Kemudian bisnis dari multi level marketing. Jadi nanti dia punya downline yang di bawah-bawah itu yang kerja sama dia, nanti kan dia dapat poin, dia dapat itu reward, ya kan? Nah, kemudian apa? Franchise, ya kan? Nah, franchise itu dia membangun sistem itu dari awal, kemudian dia jual hak waralabanya. Jadi dia sebagai franchisor yang punya waralaba, kemudian dia menjual hak waralaba itu kepada orang lain. Orang yang membeli itu disebut dengan franchisee. Nah, itu adalah penghasilan pasif. Makanya kemarin saya katakan bahwa the cash flow quadrant itu kuadran kiri dan kanan. Yang sebelah kiri yang employee dan self employed itu adalah active income. Kan saya udah jelasin minggu kemarin. Ya, sebelah kiri itu yang employee dan self employed itu adalah active income. Dia aktif mencari duit, dia kejar-kejar uang. Sementara yang sebelah kanan itu kan business owner dan investor. Dia itu adalah passive income. Passive income. Jadi uang yang kejar dia, kebalikan. Ya. Jadi penghasilan pasif itu adalah keterlibatannya yang rendah. Ya, jadi business owner. Keterlibatan rendah itu artinya dia nggak seperti active income itu ngejar-ngejar uang. Bukan berarti keterlibatan rendah itu dia goyang-goyang kaki aja, duduk manis aja di rumah ya, nggak mau urusin ini, hanya diem-diem aja, udah diserahkan total begitu aja. Bukan begitu juga ya. Ingat dalam bisnis itu apapun itu Anda harus pantau, Anda harus tahu kondisi pasar. Jangan Anda menyerahkan total kepada orang lain. Mau itu orang kepercayaan Anda. Di dalam bisnis itu ada kepercayaan, ada bisnis. Tapi kalau misalnya orang kepercayaan Anda juga harus terlibat, ya.
Karena supaya Anda bisa paham perubahan-perubahan di pasar itu Anda harus paham. Dan itu menjadi masukan untuk pengambilan keputusan Anda. Jangan Anda hanya menyerahkan sama orang, tapi Anda nggak mau tahu. Nah itu repot, ya. Sehingga nanti pengambilan keputusan karena Anda nggak paham kondisi pasar, Anda ngambil keputusan, Anda akan menjerumuskan sendiri, salah langkah, ya. Nah jadi maksud saya keterlibatan yang rendah itu kalau untuk bisnis itu tidak boleh santai-santai aja, ya. Nah, contoh kalau misalnya uang pensiun oke lah, ya, bunga deposito oke lah, ya. Nah, tapi untuk bisnis itu berbeda, ya. Nah, nah oke, kemudian next apa slide-nya? Ibu suaranya kemut, Bu. Oh iya, maaf, saya nggak sadar. Oke, saya sampai di sampai di mana tadi penjelasannya? Di sini, Bu. Tadi Ibu belum jelasnya. Dari awal belum ya? Dari awal. Iya. Oke, saya ulangi. Nggak sadar saya kira. Oke. Ini untuk menghitung wealth ratio, ya, itu ada contoh, misalnya ada individu A dan B. Nah, si A ini misalnya penghasilannya 1 juta, pengeluarannya itu 1.050.000. Kemudian saldonya itu minus, ya. Penghasilan pasif dia nggak punya, 0, ya. Kemudian wealth ratio si A itu sama dengan 0. Penghasilan pasif kan bagi dengan pengeluaran, ya. Jadi 0 dibagi dengan 1.050.000 hasilnya 0. Nah, sekarang kita lihat bagaimana si B. Si B ini penghasilannya 2 juta, pengeluaran 2 juta, saldonya 0. Penghasilan pasif ada, ya. Penghasilan pasif dia ada 2 juta. Nah, sekarang wealth ratio-nya B berapa? Ayo, siapa mau jawab? Wealth ratio-nya si B berapa? Saya, Bu. Enggak. Ya. Ya, silakan. Masih dibagi pengeluaran. 2 Iya. juta, 2 juta. So, Suaranya putus-putus ya. Coba diulangi. Wealth ratio-nya B sama dengan? sama dengan 1, Bu. Sama dengan 1. Baik. Nah, sekarang Iya. pertanyaannya, tadi kan si A 0, yang B 1. Pertanyaannya siapa yang kaya? Siapa sih yang lebih kaya? Siapa yang lebih kaya? Coba. Mungkin ada mau coba menjawab? Yang lebih kaya siapa? Si A atau B? Ayo, siapa? Kalau menurut saya B, Bu. Yang lebih kaya si B. Ya, kenapa Trimedes? Karena dia memiliki penghasilan tersendiri, Bu, 2 juta. Dan penghasilan pasifnya 2 juta, Bu. Sedangkan pengeluaran dia itu 2 juta, Bu. Jadi secara tidak langsung dia memiliki penghasilan tersendiri itu 2 juta, Bu. Ya, jadi oke, udah ya. Jadi yang lebih kaya si Iya, Bu. B. Oke.
Kenapa dia lebih kaya si B? Karena si B ini punya backup, ya. Jadi ketika dia nol saldonya, dia masih punya penghasilan pasif. Jadi penghasilan pasif ini bisa menutupi pengeluaran dia. Jadi si A itu potensi makin kayanya itu negatif. Si A ini potensi makin kaya itu negatif. Kenapa? Karena dia tekor tiap bulan. Ya, tekornya 50.000 tuh, minus melulu ya tiap bulan, ya. Nah, sementara si B itu dia lebih kaya karena wealth ratio-nya itu 1, dia lebih tinggi. Jadi artinya ketika penghasilan dengan pengeluarannya itu jadi habis, ya. Nah, dia punya tuh penghasilan pasifnya 2 juta, jadi dia bisa menutupi. Jadi dikatakan jika seseorang yang punya penghasilan pasif yang setara dengan pengeluaran, jadi penghasilan sama dengan pengeluaran, maka secara definitif dia itu sebenarnya secara definitif ya, secara definitif itu dikatakan dia sebenarnya tidak usah bekerja karena penghasilan pengeluaran sama. Tapi ya kenapa dikatakan dia tidak perlu bekerja? Karena dia dapat mencukupi kebutuhannya tanpa bekerja karena dia punya backup penghasilan pasif tadi. Nah, ini yang disebut kaya. Namun apakah harus seperti itu penghasilan pasif pengeluarannya jadi udah sama? Ketika pengeluaran dengan penghasilan sama 0, tapi dia akan bisa menutupi pengeluarannya. Tapi nggak begitu ya, walaupun dia bisa dikatakan disebut kaya, tapi kaya itu kan dalam artian orang yang bisa menambah asetnya. Kalau seperti ini kan contohnya ekstrim sekali ya. Nah, seperti ini, kaya itu dalam arti apa? Ya, dia berbisnis. Ya, jadi artinya penghasilan pasif itu bisa dia kembangkan lagi. Bisa dia tambah dengan cara apa? Membuka unit usaha. Ya, kalau anggaplah dia sudah punya unit usaha ini, bagaimana seorang entrepreneur itu berpikir untuk mengembangkan usahanya. Jadi jangan seorang entrepreneur tidak akan pernah puas dengan satu jenis usaha. Dia harus melakukan ekspansi usaha. Karena apa? Kalau hanya dia bergantung pada satu unit usaha, ketika masuk ke dalam persaingan, ya mengalami persaingan yang ketat, ya kita kan nggak tahu pasar itu banyak sekali, perubahan itu sangat cepat. Jadi ketika satu unit usaha mengalami goncangan, dia bisa ada backup dengan unit usaha lain. Oleh karena itu seorang entrepreneur diharapkan dia tidak hanya bergantung makannya pada satu unit usaha saja. Oke, next. Selanjutnya. Ya, ini tadi sebenarnya sih udah ya. Udah tadi. Oke. Oke, next. Ya, lagi. Ya. Oke. Jadi tadi yang grafik tabel tadi itu adalah Anda tinggal mengklasifikasikan itu termasuk harta produktif atau harta konsumtif ya. Oke. Kemudian di sini ada tips praktisnya dikatakan bahwa gunakan visualisasi harian. Jadi Anda itu belajar untuk membayangkan ya, membayangkan diri Anda itu dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau untuk melakukan visualisasi itu adalah tujuannya supaya imajinasikan nikmatnya mempunyai usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain. Jadi bagaimana sih Anda mempositioningkan pikiran Anda dengan saya nanti kalau punya usaha yang tidak diatur. Kalau saya jadi karyawan berarti saya akan diatur orang. Nah, seperti itu. Nah, ini cara-caranya bisa dengan beberapa tahapan ya. Misalnya Anda harus rileks ya. Jadi kalau ini kan tips untuk membuat berpikir perubahan ya. Jadi tipsnya Anda bisa rileks, ciptakan momen yang santai. Orang yang rileks itu kan akan banyak
punya pikiran-pikiran atau imajinasi tentang hal-hal yang baik, mungkin ide produk atau apa ya. Beda dengan orang dalam kondisi atau keadaan yang stres, yang bingung, yang capek dan lain sebagainya. Kemudian fokuskan perhatian pada langkah nyata, ya. Ya, contoh sesudah Anda dalam kondisi rileks itu, Anda bagaimana langkah nyata yang bisa dilakukan untuk membuka jaringan toko misalnya, atau membayangkan tujuan Anda sedetail mungkin, ya. Sedetail mungkin itu misalnya lokasi persisnya di mana, desain interiornya, kombinasi warna, kemudian bayangkan keramaian atau keriangan anak-anak yang memenuhi sudut toko Anda. Nah, itu hal-hal seperti itu adalah bisa Anda gunakan supaya Anda bisa memunculkan ide-ide Anda untuk membayangkan bagaimana sih Anda memiliki unit usaha atau bisnis begitu ya. Jadi itu beberapa tips ya atau langkah-langkah untuk melakukan visualisasi tadi. Visualisasi itu kan sebenarnya gambar ya. Nah, jadi begini, kenapa itu mungkin Anda berpikir itu ngapain ya gitu ya. Nah, ini saya mau cerita sedikit ya. Ada seorang aktor, saya rasa Anda pasti tahu ya, namanya Jim Carrey. Itu dia melakukan teknik visualisasi ini. Jadi waktu itu dia mengalami kegagalan terus-menerus ketika dia mau casting untuk di Hollywood ya. Casting untuk inilah bisa masuk ke dalam memerankan sebuah peran lah ya gitu ya. Ada lowongan untuk casting gitu. Nah, dia gagal terus berulang-ulang gagal dan nggak sekali dua kali, bahkan sering banget itu banyak. Nah, suatu saat itu dia karena ketika dia lagi sedang putus asa, dia duduk di suatu tempat yang menghadap ke Hollywood. Maksudnya kan itu Hollywood itu kan sebuah tempat, memang lokasi itu adalah tempat untuk pembuatan film, ya kan? Hollywood. Kan ada tulisan tuh yang gede itu ya, Hollywood tulisannya. Nah, dia duduk menghadap satu bukit, itu ada tulisan Hollywood, itu dia membayangkan bahwa dia akan menerima cek sebesar waktu itu berapa ya, kalau nggak salah 1 miliar ya, kira-kira gitulah. Nah, dia udah putus asa banget, dia udah nggak tahu lagi, aduh gimana gitu ya. Nah, dia iseng aja gitu. Saking kepinginnya dia mendapatkan peran itu, saking kepinginnya. Nah, itulah yang menggerakkan orang, itu memotivasi, ada niat, suatu keinginan yang sangat kuat. Sehingga membuat dia bagaimana ya, saya tuh pingin gitu ya, jadi seorang aktor ya, terkenal di Hollywood gitu. Paling tidak pingin diterima aja dulu deh, diterima peran gitu. Karena dia memang senang menyukai bidang seni peran, acting ya. Nah, itulah membedakan antara kenapa orang yang senang mencintai sebuah passion, hobi, itu dengan orang yang asal-asalan. Ini Anda harus paham. Menjadi seorang entrepreneur itu juga begitu. Kalau dia mencintai bidangnya, dia akan totalitas. Ya. Saya yakin Anda punya hobi semua. Ya. Nah, dia menuliskan itu selembar kertas, cek gitu, seolah-olah cek gitu ya, 1 miliar dolar. 1 miliar. Nah, kemudian sampai di rumah, dia bukan berhenti hanya berimajinasi atau hanya mimpi-mimpi gitu. Dia membayangkan ya, kemudian dia belajar melatih. Ya, filmnya yang terkenal itu The Mask ya. Apa namanya tuh? Topengnya. Nah, itu dia berlatih bagaimana actingnya, wajahnya dirubah-rubah, di apa segala macam. Dia berlatih terus. Jadi semua dilandasi oleh niat dan ada usaha. Berproses, belajar, terus belajar. Ya, jadi nggak ada orang hanya mimpi-mimpi terus kemudian nanti nulis di secari kertas kemudian tiba-tiba datang lulus casting, itu nggak ada. Ya, akhirnya setelah semua perjuangan yang begitu berat luar biasa, akhirnya tiba-tiba dia diterima lulus casting.
dan menandatangani kontrak yang nilainya hampir mendekati angka. Hampir mendekati angka 1 miliar. Itu zaman itu tahun berapa? Dia kan udah terkenal ya dengan berbagai macam film dia yang cukup dikatakan cukup laris ya. Nah, artinya yang mau saya katakan di sini adalah kenapa ini penting visualisasi harian? Ada hal-hal yang kecil, yang simpel. Kalau Anda sekarang belum berpikir untuk saya dari tadi katakan saya tidak memaksakan Anda untuk menjadi seorang entrepreneur. Tapi alangkah baiknya kalau Anda mulai merenungkan ini semua, ya. Kemudian gunakan teknik afirmasi, ya, dengan pemilihan kata yang menggugah kesadaran, mengucapkan kalimat yang positif. Jadi bukan hanya kalimat-kalimat yang yang negatif saja. Jangan memulai hari Anda udah bilang, aduh malas banget ya, capek deh, begini deh, aduh malas ya, mau kuliah ya, ini gini dan nanti ada tugas ya, begini. Bagaimana kita bisa semangat ya kalau untuk memulai hari saja sudah begitu. Nah, dengan gunakan teknik afirmasi itu saya semakin sukses. Saya mau belajar ya hal-hal yang kecil-kecil aja. Saya bisa mendapatkan nilai A, mata kuliah saya semua lulus, minimal nilainya A, B plus, minimal, maksimalnya A. Kenapa? Yaitu kalau kita mau merubah mindset kita, ya, itu harus kita rubah cara pandang pikir kita, sikap, perilaku, kebiasaan-kebiasaan itu kita harus rubah. Karena jangan sampai kita menjadi pribadi orang yang merasa bahwa apa yang saya lakukan, yang saya yakini, yang saya percaya, yang saya lakukan selama ini adalah sesuatu yang benar menurut saya. Benar menurut Anda belum tentu benar menurut orang atau kondisi yang terjadi, yang berlaku gitu loh, ya. Nah, itu makanya saya katakan mungkin Anda bilang, "Ih, untuk apa sih kayak gitu?" gitu ya. Nah, ya, ngapain kayak gitu? Nah, kita belajar, orang sudah ada pernah yang melakukan teknik seperti ini. Kalau kita nggak sendiri untuk diri kita memotivasi, menggerakkan, menyemangati diri kita, terus siapa? Ya, karena kita bertanggung jawab untuk hidup kita. Ya, kita yang bertanggung jawab. Kita nggak bisa menyerahkan kepada kepada orang tua. Karena masa depannya kita tuh bagaimana kita bisa menata, ya, di samping kita total apa melibatkan Tuhan gitu loh, ya. Jangan hanya kita belajar, tapi hubungan spiritual seperti yang minggu kemarin saya katakan ya, hubungan jadi belajar sambil belajar sambil berdoa, bekerja sambil berdoa, semua ya. Jim Carrey juga pasti begitu, nggak mungkin mengandalkan kekuatan dia sendiri ya. Oke, next. Udah lewat setengah jam ya, udah lewat ya 9 menit ya. Lanjut, Trimedes, slide berikutnya udah habis kah? Ya, oke. Nah, kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Ya, kalau dia katakan, perilaku Anda yang harus Anda rubah. Kalau perilaku itu berubah kan dari mana? Gak mungkin perilaku itu berubah kalau tidak berubah diawali dengan mindset-nya, pola pikir. Ya, karena pikiran itu mengendalikan tingkah laku Anda. Ya kan? Pikiran Anda itu semua efeknya, dampaknya ke perilaku Anda. Nggak mungkin Anda berperilaku tanpa Anda berpikir, Anda melihat, Anda merasakan semua pengalaman-pengalaman, kemudian membentuk suatu sikap dan perilaku Anda. Nah, tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Ya, itu menurut Stephen Covey. Nah, jadi ini penutup ya yang mendasari bahwa kenapa pentingnya kita merubah cara berpikir kita, berpikir perubahan. Oke, mungkin ada pertanyaan? Sudah selesai ya slide-nya? Silakan yang mau bertanya. Waktu kita udah lebih ya dari udah lebih 10 menit nih kan 1 jam setengah sebenarnya. Silakan. Saya Bu mau nanya. Iya. Saya mau nanya tentang bisnis Bu. Misalnya saya
punya bisnis nih, saya udah maaf Bu, misalnya saya punya bisnis, tapi saya udah matokin harganya nih Bu. Terus patokan harga yang bisnis saya buat itu jauh lebih murah daripada orang lain. Tapi kenapa orang lain tuh lebih melihat produk orang lain daripada saya gitu? Apa gitu yang masih kurang dalam bisnis saya? Ya, dalam maaf, dalam ilmu pemasaran, harga itu tidak menjamin produk Anda akan dibeli sama orang, ya. Harga yang murah itu tidak menjamin orang membeli produk Anda, ya. Coba Anda lihat, bayangkan, banyak orang jualan produk, orang banting harga, tapi orang nggak tertarik, ya. Kenapa? Banyak faktor. Produk Anda itu tidak dibutuhkan, atau produk Anda tidak diminati. Tidak diminati itu apa? Coba istilah apa namanya itu, apa definisi diminati? Yaitu orang tertarik, apa, dia bisa memenuhi harapan seseorang. Harapan itu misalnya apa? Setiap orang, pelanggan, customer, itu pasti membutuhkan produk sesuai dengan harapan atau keinginan dia. Seperti apa contohnya? Ya, harga yang salah satu ya, harga terjangkau. Kemudian, apakah produk itu tergantung? Nah, saya nggak tahu ini produknya apa, makanan, baju, atau apa. Kalau misalnya makanan, ya mungkin yang Anda jual itu eh, tidak sesuai dengan harapan dia, tidak sesuai. Mungkin rasa dari kuenya itu dia tidak minati. Masih ada banyak pilihan-pilihan lain yang ada di sekitar dia yang bisa dia beli. Atau mungkin ada yang dekat dia, ada jual produk tapi dekat dia. Ngapain saya harus ke tempat di apa tadi yang nanya, Ruth Immanuela ya. Nah, kenapa dia harus ke sana? Kemudian ya dari segi rasa, makanan itu kan yang paling utama itu kan rasanya, ya. Jadi banyak rasanya itu apa? Mungkin terlalu kemanisan, ke ke keasinan, atau kalau dia coklat mungkin coklatnya tidak sesuai. Ada orang yang suka coklatnya manis, ada coklatnya yang pahit, ya, dark coklat, macam-macam. Jadi kita nggak bisa menjudge bahwa harga itu menjadi jaminan bahwa produk kita laku. Artinya, untuk kategori produk Anda, makanan atau minuman atau pakaian apapun itu yang Anda jual, Anda harus banyak melakukan riset pasar, ya. Makanan yang produk yang Anda jual ini produk apa? Dia pesaing Anda tuh apa yang sudah pesaing Anda lakukan? Itu Anda harus belajar di pasar untuk bisa mempelajari ke pasar itu dengan produknya, apa yang dilakukan si pesaing itu, bagaimana pemasarannya, bagaimana strateginya, bagaimana cara dia mengiklankan produk, menggait konsumen, itu banyak faktor. Kemudian lokasi tempat dia jualan, kalau lokasi secara offline sekarang mungkin ya kalau kondisi sekarang yang sudah mulai menurun mungkin tidak terlalu ini ya. Tapi di mana? Apakah Anda hanya bergantung kepada offline store-nya aja Anda? Tapi kalau kita bicara misalnya Anda merambah kepada dunia apa namanya media sosial, makanya saya kan kemarin bilang itu ada tiga ya, ada media sosial, ada marketplace, ada e-commerce. Nah, jadi semua itu tergantung. Kalau nanti Anda berjualan di media sosial, katakanlah Anda posting itu di Instagram Anda, di Facebook atau melalui WhatsApp, itu kan media sosial, ya. Bagaimana cara Anda untuk mau apa namanya menggugah orang supaya orang mau mencoba. Caranya, triggernya salah satu adalah Anda mengajak orang Anda punya WhatsApp. Jadi kalau cara kita memviralkan istilahnya ya, ini kalau salah satu strateginya kan adalah viral marketing, ya. Itu dengan cara kita memaksimalkan kontak-kontak orang-orang yang kita kenal, baik itu WA-nya dulu deh. Nah, kamu promo di situ, bilangin ya mau ada grup, ini dong ada produk baru nih, gini-gini nih, saya tawarin nih, ininya begini, rasa variannya apa. Nah, artinya dengan cara seperti itu kita bisa mengkomunikasikan, ya. Nah, ingat, mengkomunikasikan itu Anda harus melakukan perbaikan dulu. Kalau Anda hanya tetap dengan seperti itu, tetapnya ini udah berapa lama, ya. Jangan kita mengukur sebuah produk itu baru Anda jual
katakanlah seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Udah berapa lama sih jualannya? Ruth? Halo? Bukan Yang Iya. nanya saya, saya, Bu. yang Grace, nanya Bu, yang Grace. nanya. Oh maaf, Grace. Ya, Grace. Produknya udah berapa lama jualan? Baru 2 minggu sih, Bu. Nah, 2 minggu belum bisa ya. Ya, 2 minggu tuh belum bisa. Oh, ini kalau saya mau singgung, ini sebenarnya kalau mau singgung ini lumayan ini ya. Kita belajar dengan produk life cycle ya, siklus hidup produk ya. Suatu produk yang baru diperkenalkan seperti bayi ya, masuk ke pasar. Kalau memang Anda baru masuk ke pasar, Anda seperti bayi yang baru dikenalkan di pasar. Orang belum banyak tahu ya. Orang belum banyak tahu gitu loh ya. Kalau orang mau tahu, Anda harus publis, Anda harus kenalkan. Caranya publisnya gimana? Ya itu tadi, ya. Anda harus masuk ke media sosial. Tapi ingat, Anda harus paham betul dengan keunikan produk Anda. Kalau Anda sendiri tidak paham, apa sih keunggulannya? Kalau Anda bisa paham, ngerti keunggulan, kelemahan produk Anda ketika Anda publis itu di WhatsApp group atau di Instagram atau di apa terserah, itu orang akan langsung merespon. Jangan sampai ketika orang respon, orang nanya Anda blank, ya. Terus uniknya apa ya? Apa produk kamu? Ya, rasanya apa aja? Apakah Anda sudah siap dengan semua pertanyaan itu? Ya, apakah Anda sudah siap? Jangan nanti setelah 2 minggu Anda turutin nih saran saya tadi, Anda minta grup-grup WA teman-teman, kemudian Anda publis, kemudian nanti orang nanya gitu kan, orang penasaran. Kirim dong. Wah, udah Anda publis nih bagus-bagus gitu kan, kemudian Anda kirim, terus ada yang kecewa. Loh, kok begini? Nah, itulah pentingnya kita paham dulu produk. Yang paling penting 2 minggu ini belum jaminan bahwa ini gagal, nggak bisa. Ya, oke, Grace? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, oke. Ya, saya rasa udah dulu ya, segini ya. Halo, sudah 16.48 ya. Ya, Bu. Oke, Iya, Bu. baik. Oke. Ya, saya Baik, Bu. minta untuk nutup karena kita harus konsisten dengan waktu ya, 1,5 jam. Saya minta untuk tutup ini, siapa ini? Siapa ini ya? Juliani, halo, hadir? Hadir, Bu. Oke, ketua kelasnya tadi siapa sih? Ini tolong Krisera, tolong nanti diinfo nama-nama yang tidak hadir. Ini sekarang di rapat ini ada 18 orang ya. Oh, halo. Jadi nanti di screenshot saja ya. Halo Krisera. Di Ya, halo Ibu. screenshot ya, screenshot saja nama-nama yang hadir. Nanti ini menjadi bukti bahwa nanti kalau ada yang komplain, oh saya hadir gini-gini ya. Oke, ini saya bacanya ini ada 18 orang. Ya, baik. Silakan. Siapa tadi? Pimpin dalam doa ya. Maaf, Bu, saya Islam. Nggak masalah. Nggak masalah. Silakan. Kalau Anda bersedia memimpin secara umum, nggak masalah. Silakan. Secara umum saja, kalau Anda bersedia ya. Halo, bersediakah? Tidak bersedia, Bu. Oke, yang lain silakan. Siapa? Saya. Saya aja, Bu. Oke, ya. Apa itu? Aron, Bu. Aron, Jordan. Ya, silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita, mari kita berdoa ini. Saya bawakan secara Kristen Protestan, yang lain mohon menyesuaikan. Berdoa mulai. Syukur dan terima kasih kami pulangkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah selesai dengan proses belajar mengajar kami di saat ini Bapak. Apapun rangkaian materi yang telah kami dapatkan oleh dosen kami Bapak, Tuhan berkati semua agar bisa berguna bagi masa depan kami masing-masing. Kami juga berdoa